Jadi dia bilang saya sombong, dia bilang dia lebih kaya dari saya, ya kan? Dia kan membandingkan cincin saya bandingkan sama rumah. Cincin lu ada nggak 30 miliar? Pertanyaan saya kan di situ, satu rumah saya jadi 30 M. Satu rumah saya punya puluhan loh, saya bilang. Terus dia bilang temennya dia punya uang 20 triliun kekayaannya. Lah sekarang lu bandingin, lu sok mau kaya sama gua, tapi yang lu bandingin sekarang orang lain, temen lu. Kalau lu ngomong temen lu bandingin aja sama om gua tuh. Om gua yang namanya Jan Darmadi ya, uangnya ribuan triliun. Itu yang punya Setiabudi Residen. Gedean Jan Darmadi atau temen lu di situ yang punya 20 triliun ya. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple. Dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja. Jangan kita samakan, saya nih orang usia 40 tahun nih gue bisa lari, terus disamain sama balita. Tuh balita bisa lari nggak? Ya kan orang goblok di situ. Sama ini harus apa? Ya yang selevel. Kalau Alvin Lim atau LQ sudah 40 tahun, saya yakin kok siapa Hotman nggak bakal ada apa-apanya, karena saat ini kantor Hotman tuh cuma berapa hitungan jari, paling 1-2 biji di Jakarta doang. Nanti setahun ke depan ini LQ sudah punya 17 cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi dia tuh bukan tandingan LQ. Hotman Paris Law Firm itu bukan tandingan LQ. Bang dibilang hartanya cuma secuil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita justru nggak mau terlalu sombong. Saya hanya menunjukkan sebagian yang saya punya. Ya kayak contoh jam, saya pakai jam ini. Ini jam paling murah yang saya punya. Saya punya jam lain yang lebih mahal, tapi apa harus saya tunjukkan ke dia? Nggak perlu, karena dia bukan orang penting bagi saya, gitu loh. Ya, jadi tentu aset saya itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Ya, tapi kalau saya tunjukin, baru saya tunjukin satu rumah aja dia udah sirik. Gimana saya tunjukin semua, Mas? Ini kan kalau misalkan pengacara melawan dia, nasibnya bakal sama seperti Rasman yang sudah terdakwa sekarang, katanya Bang. Gimana tanggapannya Bang? Ya nggak bisa begitu dong. Masa semua disamakan? Semua itu kan beda, Mas. Ya, setiap orang beda, kasusnya bisa beda, kekuatannya bisa beda, backingannya juga bisa beda. Ya, jadi nggak bisa dia bilang sama, buktinya juga beda. Ya, kalau Rasman ini kan sama dia ini dijebak. Ya, masalah iklim makin. Kalau saya kan nggak mau pusing dia ngomong apa, mau jebak saya cuekin. Dia ngomongin tuh di IG dia tentang saya punya kasus, katanya kan saya cuekin di situ. Bodoh amat lu mau ngomong apa kan? Kalau Rasman selalu nyautin. Kalau saya nggak, Mas. Kalau saya nggak ditanya, saya diam aja, biarin aja. Oke Bang, disebut bukan pengacara berkualitas, gimana Bang tadi mungkin sedikit tanggapan? Yang menentukan kan bukan dia, Mas. Yang menentukan saya berkualitas atau enggak kan klien saya. Ya, bagaimana seseorang bisa menentukan saya berkualitas atau enggak kalau dia nggak pernah memberikan kuasa? Lu kasih kuasa ke gua jalanin tugas gua, baru lu nilai. Bener nggak, Mas? Jadi Mas dibilang Mas adalah siswa yang buruk, tapi Mas nggak pernah diuji, nggak pernah dikasih ujian. Lah terus gimana bisa dibilang buruk? Kan begitu, hal yang sama, Mas. Yang saya tahu selama ini kasus-kasus yang saya tanganin bagus, dan klien-klien yang saya tanganin itu selalu puas. Bisa dibuktikan tidak ada satupun klien selama hidup saya yang menggugat saya, Mas. Ya dong, kalau ada yang nggak puas, mohon maaf nih, dia gugat atau komplain ya. Tetapi berbeda dengan si Hotman Paris. Si Hotman Paris waktu itu pernah kasus melawan yang pemilik hotel di Surabaya ya, yang dimana bininya digebukin. Bininya ngomong di podcast saya bahwa dia datang ke Hotman tidak diurusin. Ya, dia nggak puas dengan Hotman, diperes, diminta duit di situ. Ini bukan kata saya ya, kata dia ya. Jadi sudah ada yang komplain tentang Hotman di situ. Nah, kalau saya nggak ada yang komplain tentang saya. Berarti kalau dibilang berkualitas, yang menentukan kualitas kan klien, Mas, di situ ya. Saya nggak bilang Hotman berkualitas atau enggak loh. Yang bilang dia nggak berkualitas itu adalah mantan orang yang mau minta tolong sama dia. Bang, pesannya buat Nopi apa nih? Abang kan mau dilaporkan rencananya hari Senin. Laporin aja banyak kan, Nov.
laporin aja banyak kan, nggak apa-apa gitu loh. Lu mau lapor lebih dulu juga nggak apa-apa, karena nanti dalam sisi hukum bukan yang dilaporkan lebih dulu yang pengaruh ya, tapi siapa yang punya bukti kuat, itu satu ya. Terus kedua, Anda juga harus cek itu pasalnya ya toh. Lu cek aja pasalnya, gue laporin lu pasal 28. Jadi otomatis dengan pasal 28 Anda nanti bisa dipenjara lebih lama di situ ya. Berarti bisa dibilang abang nggak gentar dan nggak takut sama sekali walaupun dilaporkan nanti hari Senin. Waduh, kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti takut? Novi itu siapa? Emangnya dia setan saya mesti takut? Ya Gundurwo kan bukan ya. Makan juga sama-sama makan nasi di situ. Digampar juga sama, pasti sakit dia kan masih manusia. Jadi nggak usah lah kita takut kayak begitu. Terserah Novi mau gimana. Ya kan selama ini kan dia selalu mainnya di belakang layar. Pakai dia punya cyber, orang-orang pada bantuin dia ya. Pakai medsos untuk mencari dan mendapat giringan opini ya. Tapi lawan LQ dia nanti pasti akan pusing. Kita lihat aja. Ya, saya nggak mau banyak bicara. Awal saya bicara adalah memberikan somasi. Setelah laporan polisi jalan, saya biarkan laporan polisi jalan. Saya sudah tutup mulut, biar polisi yang berjalan kan gitu, Mas. Sebelum kita lapor polisi, kita bacot dulu. Suruh dia minta maaf, suruh dia mengakui. Kalau dia nggak mau akui, sudah masuk ke dalam kantor polisi, ya biarkan hukum yang berjalan dan bergerak. Pesannya buat Bang Hotman. Pesan buat Bang Hotman satu aja, Bang Hotman, kuliah hukum lagi lu, aduh, ya jangan kehebatan ilmu serangan fajar, ya sehingga menang karena serangan fajar. Jangan, ilmu tuh harus pakai otak, ya. Anda harus ngerti hukum dikit-dikit, jadi kalau ngomong nggak diketawain, ya. Oke, Bang Hotman, belajar lagi lah Bang Hotman. Gue sayang sama lu Hotman ya. Oke, terima kasih Hotman. Terakhir buat Agus apa nih Bang pesannya? Buat Agus, saya rasa ya harusnya kan kalau Bang Farhad udah cabut LP, uang itu dikembalikan ya. Tapi sih saya ragu ya itikat baik si Novi untuk mengembalikan uang itu. Kita lihat aja, ya kan, akan dipersulit atau enggak nih Agus sama si Novi, ya kan. Kalau dipersulit ya biarlah masyarakat melihat bagaimana orang buta duitnya aja dipersulit. Gus, apapun itu Gus, semangat. Ya, saya akan tetap bela Anda, Gus.